Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ula Miftakun Nikmah. Saya sebagai peserta mata kuliah Fisika Komputasi kelas B1. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal UAS Fisika Komputasi 2, nomor 2. Nah, langsung saja kita masuk ke soalnya. Nah, berikut ini adalah soal Fisika Komputasi 2, nomor 2. Nah, pada soal ini, kita diperintahkan untuk mencari teori gelombang menggunakan ChatGPT. Jadi kita akan melakukan diskusi bersama ChatGPT mengenai apa itu, bagaimana dari teori gelombang. Untuk langkah-langkah pengerjaannya yaitu sebagai berikut. Untuk tahap pertama, yaitu setiap proses pengerjaan silahkan divideokan. Yang kedua, diskusi dengan ChatGPT tentang gelombang. Keadaan room chat harus new chat atau chat masih kosong pada ChatGPT. Tanyakan semua hal yang berkaitan dengan gelombang sekuat mungkin. Bagaimana gelombang secara fisis, bisa bertanya bagaimana analitiknya, numeriknya, solusinya, atau apapun melalui ChatGPT. Yang keempat, meminta ChatGPT untuk mengeluarkan suatu persamaan gelombang. Kemudian lihat apakah persamaan gelombang sama dengan kuliah kita atau tidak, itu yang akan dipelajari. Yang kelima, jika yang dikeluarkan ChatGPT adalah persamaan Schrödinger, maka itu yang akan dipelajari. Jika yang dikeluarkan ChatGPT persamaan yang lain, maka itu yang harus dipelajari pula. Yang keenam, jika sudah muncul persamaan analitik, maka ajak ChatGPT diskusi tentang persamaan numeriknya. Yang ketujuh, kemudian minta ke ChatGPT untuk membuatkan satu soal tentang gelombang yang sudah didiskusikan. Yang kedelapan, dari solusi soal itu, tanyakan juga jawabannya dalam bentuk numerik oktav seperti apa. Kemudian yang selanjutnya, salin codingan dari ChatGPT pada oktav yang masih kosong. Ketika ada pesan error atau ada hal yang tidak sesuai, tanyakan lagi pada ChatGPT mengapa error, mengapa tidak muncul gambar, mengapa tidak ada waktunya, dan sebagainya, sampai akhirnya muncul coding lengkap beserta dengan gambarnya. Oke, untuk langkah-langkah pengerjaannya, kita akan langsung membuka ChatGPT. Saya akan membuka. Nah, ini adalah ChatGPT yang masih kosong. Nah, berikut ini saya sudah login ChatGPT sebelumnya, kemudian saya uh, membuka ChatGPT dalam keadaan masih kosong, namun saya sudah login sebelumnya sehingga saya bisa bertanya apapun di ChatGPT ini nantinya. Sesuai dengan perintah, yang pertama kita harus bertanya terlebih dahulu mengenai teori gelombang. Apa sebenarnya teori gelombang itu? Saya ingin coba dulu bertanya pada ChatGPT mulai dari hal yang paling basic atau hal yang paling dasar. Berikan saya pengertian, berikan saya, jangan pengertian, penjelasan mengenai teori gelombang secara rinci. Oke, coba. Nah, setelah kita mengetikkan, maka ChatGPT akan langsung menjawabnya. Nah, saya mengetikkan berikan saya penjelasan mengenai teori gelombang secara rinci. Saya meminta ChatGPT, saya bertanya pada ChatGPT mengenai teori gelombang. Nah, pengertian dasar gelombang. Gelombang adalah gangguan yang merambat dari suatu tempat ke tempat lain dalam media tertentu. Ini berbeda dengan perpindahan materi, di mana partikel media bergerak tetapi gangguan sendiri merambat. Kemudian saya juga diberikan karakteristik gelombang, yang mana di gelombang itu pasti ada amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, kecepatan gelombang, jenis-jenis gelombang, gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, persamaan gelombang. Persamaan gelombangnya saya diberikan, ini saya langsung diberikan persamaan gelombang, yang mana diberikan persamaan dasar dari gelombang, yaitu Y sama dengan A sin Kx min omega T plus V. Referensi dan superposisi. Pembiasan, nah ini adalah sifat-sifat dari gelombang. Pembiasan,
dapat dibiaskan, dipantulkan, dan dapat mengalami penyimpangan gelombang. Nah, ini saya juga diberikan aplikasi dari teori gelombang. Kalau kita baca kesimpulannya, teori gelombang adalah konsep dasar dalam fisika yang memungkinkan kita untuk memahami dan menggambarkan berbagai fenomena alam, mulai dari gelombang mekanik hingga gelombang elektromagnetik. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ini, kita dapat menerapkan dalam berbagai aplikasi teknologi dan ilmiah. Sebenarnya ketika saya bertanya seperti ini, berikan saya penjelasan mengenai teori gelombang, saya sudah diberikan pengertiannya, karakteristik, jenis-jenis gelombang. Kemudian saya juga sudah diberikan persamaan dasar gelombangnya, diberikan persamaan dasar dari gelombang. Kemudian juga ada sifat-sifat gelombang yang dapat dibiaskan, dipantulkan, dapat mengalami menyimpang, terus juga dapat mengalami superposisi, interferensi. Terus saya juga diberikan pengertian atau penjelasan mengenai aplikasi teori gelombang. Terus, oke. Untuk pertanyaan yang kedua itu diskusi dengan ChatGPT tentang gelombang keadaan room. Pertanyaan yang kedua, tanyakan semua hal yang berkaitan dengan gelombang sekuat mungkin. Bagaimana gelombang secara fisis? Kita harus bertanya gelombang itu secara fisis. Bisa bertanya bagaimana analitiknya, numeriknya. Oke. Oke, kita langsung bertanya saja. Bagaimana gelombang secara fisis? Bagaimana gelombang secara fisis? Nah, ketika saya bertanya bagaimana gelombang secara fisis, ChatGPT-nya menjawab, pengertian fisik gelombang. Gelombang merupakan transmisi energi tanpa transmisi materi. Dengan kata lain, ketika gelombang merambat melalui suatu medium, partikel dari medium tersebut bergetar tetapi tidak berpindah secara permanen. Gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan materi itu sendiri. Perambatan gelombang, karakteristik fisis gelombang ada sama ya, amplitudo, frekuensi, dan juga panjang gelombang. Ini ciri khasnya, ada amplitudo, frekuensi, dan juga lambda atau panjang gelombang. Terus gelombang itu memiliki kecepatan, interaksi gelombang, ada interferensi, pembiasan, pantulan. Medium dan gelombang. Sifat fisik dari medium mempengaruhi bagaimana gelombang merambat. Sebagai contoh, gelombang elektromagnetik seperti cahaya dapat merambat dalam ruang hampa karena tidak memerlukan medium seperti gelombang suara, memerlukan medium seperti udara, air, atau logam untuk merambat. Di gelombang itu ada dua, ada gelombang yang memerlukan medium untuk perambatannya dan ada yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Secara fisik, ya kesimpulannya, secara fisik, gelombang merupakan fenomena di mana energi ditransmisikan melalui medium dengan perambatan, osilasi, atau getaran. Sifat dan perilaku gelombang sangat dipengaruhi oleh sifat fisik medium serta interaksi dengan medium lainnya. Dengan memahami karakteristik dan prinsip-prinsip dasar gelombang, kita dapat menjelaskan dan memprediksi berbagai fenomena alam yang melibatkan gelombang. Nah, ini ketika saya bertanya mengenai gelombang secara fisis, ini dijelaskan secara fisis fenomenanya, tidak ada rumusnya ya. Kalau saya meminta penjelasan teori gelombang secara rinci, diberikan di sini persamaannya atau persamaan dasar dari gelombang itu sendiri. Seperti itu. Oke, ada saya mungkin akan bertanya ada berapa? Berikan saya semua persamaan. Berikan saya semua eh, semua persamaan gelombang. Secara lengkap, saya ingin tahu ada persamaan gelombang itu seperti apa saja dan apakah hanya ada satu persamaan gelombang atau sebenarnya itu ada banyak sekali persamaan gelombang. Mari kita bertanya. Kita bisa bertanya apapun di ChatGPT. Pertama ini persamaan gelombang transversal.
Y asin Kx min omega T plus V sama persamaan kecepatan gelombang, persamaan umum gelombang, persamaan gelombang elektromagnetik. Oke. Ada beberapa persamaan gelombang yang diberikan, ada persamaan gelombang transversal, persamaan gelombang longitudinal, persamaan kecepatan gelombang, persamaan umum gelombang, persamaan gelombang elektromagnetik. Ada satu persamaan yang mungkin belum ditampilkan oleh ChatGPT yang dipelajari di kuliah, yaitu persamaan gelombang Schrödinger. Berikan saya persamaan gelombang di sini persamaan gelombang Schrödinger atau Schrödinger wave equation adalah salah satu persamaan paling fundamental dalam mekanika kuantum yang digunakan untuk menggambarkan evolusi fungsi gelombang partikel kuantum. Persamaan ini, kalau yang ini, persamaan gelombang ini adalah persamaan gelombang untuk fisika klasik ya. Kalau fisika modern persamaan gelombangnya seperti ini sesuai yang dipelajari di kuliah. Ini pun juga dipelajari, tapi ini masuk ke dalam ranah fisika klasik. Nah, ini adalah persamaan gelombang ini H, psi dalam fungsi R dan T. R ini adalah posisi, T adalah waktu, sama dengan I, H bar, dot psi, RT per dot T. Persamaan gelombang Schrödinger adalah dasar dalam mekanika kuantum yang digunakan untuk menghitung fungsi gelombang partikel, probabilitas posisi, dan juga berbagai sifat kuantum lainnya dari sistem fisik. Solusi dari persamaan ini memberikan gambaran tentang perilaku dan sifat kuantum dari sistem tersebut. Ini kan, saya ingin mencoba untuk perintah selanjutnya apa? Mengeluarkan suatu persamaan gelombang. Saya akan coba bertanya, kalau ini kan persamaan secara numerikal. Ini kan persamaan secara numerikal. Saya akan mencoba berikan saya persamaan gelombang. Saya ingin gelombang Schrödinger aja. Gelombang Schrödinger secara berikan saya persamaan gelombang Schrödinger secara numerikal, bukan analytical. Nah, ya, saya akan bertanya seperti ini. Persamaan gelombang Schrödinger secara analitik biasanya rumit dan memerlukan penyelesaian eksplisit untuk mendapatkan solusi. Namun, ketika berurusan dengan solusi numerik, pendekatan diskritisasi sering digunakan untuk menyelesaikan persamaan tersebut, terutama dalam konteks komputasi kuantum. Salah satu metode numerik yang populer untuk menyelesaikan SGE adalah metode elemen hingga atau finite element method atau FEM atau metode elemen spektral. Dalam pendekatan ini, domain spasial ruang dibagi menjadi elemen-elemen diskrit dan fungsi gelombang diaproksimasi sebagai kombinasi linear dari fungsi-fungsi basis yang didefinisikan pada setiap elemen. Secara sederhana, untuk sistem satu dimensi pendekatan diskritasi, persamaan Schrödinger dapat dinyatakan sebagai berikut. Oh, sama persamaannya. Metode ini memungkinkan untuk mendekati solusi persamaan gelombang Schrödinger secara numerik dengan presisi yang diinginkan, tetapi implementasikannya memerlukan perangkat lunak, komputasi khusus, dan pemahaman yang mendalam tentang teori mekanika kuantum dan lain. Jadi kalau di gelombang Schrödinger ini memerlukan atau membutuhkan analisis numerikal yang sangat rumit. Sehingga karena ini terlalu rumit, saya akan menggunakan persamaan gelombang dasar ini aja, gelombang transversal. Berikan saya persamaan numerik dari gelombang dari persamaan gelombang transversal. Saya akan coba mendalami gelombang transversal aja. Nah, ini kan persamaan numeriknya. Berikan penurunannya. Ini. Nah, ini sudah kita dapatkan persamaan numeriknya. Oke. Kita coba baca dulu.
Untuk menyelesaikan persamaan gelombang transversal secara numerik, kita biasanya memanfaatkan metode diskritisasi. Asumsikan kita ingin menyelesaikan gelombang transversal dalam satu dimensi saja. Untuk pendekatan numerik, kita dapat membagi tali menjadi sejumlah n segmen atau titik diskritisasi. Pertama, kita dapat mengaproksimasi solusi gelombang transversal sebagai serangkaian titik YI, di mana I adalah bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5 sampai tertentu. Mewakili titik di dalam konteks ini, persamaan gelombang transversal dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini diturunkan ya. Terus kemudian dengan memanfaatkan metode elemen hingga atau pendekatan finite difference untuk diskritasi, kita dapat mengubah persamaan diferensial parsial ini menjadi sistem persamaan diferensial biasa atau PDB yang lebih mudah diselesaikan secara numerik. Contoh pendekatan yang sederhana adalah dengan menggunakan skema diferensial sentral atau skema perbedaan terpusat untuk mengekstrapolasi turunan kedua spasial. Dengan menggabungkan pendekatan ini dengan skema waktu seperti Euler atau Runge-Kutta, kita dapat mengiterasi solusi gelombang tersebut dalam domain waktu yang berbeda dengan menggunakan kondisi awal dan batas yang sesuai. Oke, kita kan sudah mendapatkan persamaannya, sudah mendapatkan persamaan analitiknya. Untuk persamaan analitiknya kan ini. Nah, untuk persamaan numeriknya sudah kita dapatkan ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita sudah mendapatkan analitiknya, numeriknya juga sudah. Terus kita juga sudah mengeluarkan persamaan. Terus langkah selanjutnya, jika sudah muncul persamaan analitik, maka ajak ChatGPT untuk diskusi tentang persamaan numerik. Sudah? Kemudian minta ke ChatGPT tolong buatkan, oke, kita akan minta ke ChatGPT untuk membuatkan satu soal mengenai gelombang ini. Buatkan saya satu kasus atau soal tentang gelombang transversal. Oke. Ini langsung diberikan penyelesaiannya. Nah, ini kan penyelesaiannya saya meminta tentukan kecepatan gelombang V dalam tali tersebut. Nah, ini kan kecepatan gelombangnya ini untuk menentukan bentuk gelombang T menggunakan solusi persamaan gelombang transversal dalam satu dimensi dengan kondisi awal yang diberikan ini. Nah, dari soal-soal ini, soalnya kita coba baca dulu. Sebuah tali elastis dengan panjang L 2 meter dan memiliki massa spesifik μ sama dengan 0,02 kg per meter terikat di kedua ujungnya. Pada awalnya, tali diberikan bentuk sebagai sinusoidal sederhana dengan amplitude 0,1 meter. Dengan menggunakan persamaan gelombang transversal dan mengabaikan gaya-gaya lain seperti gaya gravitasi, diberikan do kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan V kuadrat do kuadrat Y per do X kuadrat. Soal yang nomor 1, tentukan kecepatan gelombang V dalam tali tersebut. Yang kedua, jika pada T sama dengan 0, tali dilepaskan, tentukan bentuk gelombang tali pada T sama dengan 0,5 dt. Oke, kita akan coba. Kan ini sudah diberikan solusinya. Sudah diberikan solusinya. Maka kita ini kan solusinya secara analytical. Saya akan mencoba bertanya, berikan saya solusi secara analitik, secara numerik. Berikan saya solusinya dalam bentuk numerik. Oke. Baik, mari kita selesaikan soal tersebut secara numerik. Oke, ini ya perhitungan secara numerik. Tapi saya akan coba meminta berikan saya sebuah program dengan bahasa pemrograman Octave untuk menyelesaikan persamaan gelombang transversal tersebut. Saya sebuah program dengan bahasa pemrograman Octave. Nah,
Ini saya sudah diberikan sebuah persamaan ya, sebuah program yang dapat saya gunakan untuk menyelesaikan soal yang diberikan oleh ChatGPT. Nah, ini kan programnya dengan bahasa pemrograman Octave. Saya akan coba langsung mencoba program yang diberikan oleh ChatGPT tersebut ke dalam Octave. Saya akan coba uh, okay. Saya akan coba plot. Oke, saya akan coba langsung copy paste dari persamaan ChatGPT atau dari program yang sudah diberikan oleh ChatGPT ke dalam Octave. Nah, saya akan coba langsung saya running, saya save dulu. Ini. Pas 2. Save. Change. Nah, seperti ini. Persamaan atau penyelesaian yang diberikan oleh ChatGPT seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman persamaan yang penyelesaian hasil dari ChatGPT. Penyelesaian yang diberikan oleh ChatGPT hasilnya seperti ini. Nah, kita coba dulu, kita cek apakah sudah memenuhi pertanyaan yang ada pada soal. Jika sudah muncul persamaan A ini, kemudian minta ke ChatGPT untuk membuatkan satu soal. Oke, tadi sudah dibuatkan oleh ChatGPT mengenai soalnya. Dari soal itu, tanyakan juga jawabannya dalam bentuk numerik oktav seperti apa. Sudah kan? Ini adalah jawaban secara numerikal menggunakan oktavnya seperti ini kan? Selesai. Yang kemudian salin kodingan dari ChatGPT pada oktav yang kosong. 9. Ini sudah saya ganti dari ChatGPT ke Octave. Nah, ini ChatGPT ini saya copy ke Octave. Nah, didapatkan seperti ini. Ketika di copy di Octave selesai. Kemudian yang berikutnya yaitu ketika ada pesan error atau hal yang tidak sesuai, tanyakan lagi pada ChatGPT mengapa error, mengapa tidak muncul gambar, mengapa tidak ada waktunya dan sebagainya. Setelah kita running ininya ChatGPT-nya, dari program ChatGPT, kemudian kita running menggunakan Octave, sudah didapatkan tidak ada error sama sekali. Gambarnya juga sudah terbentuk. Kemudian juga sudah ada waktunya, ya kan? Sudah ada waktu. Nah, sudah ada waktunya. Kemudian juga grafiknya juga sudah benar posisi terhadap amplitudo. Nah, seperti ini. Coba saya running sekali lagi, apakah benar-benar berjalan. Nah, seperti ini kan. Nah, ini adalah amplitudo, ini posisi. Jadi semakin dia posisinya atau dia semakin bergerak jauh atau waktunya semakin bertambah, posisi itu kan juga perubahan waktu. Jadi kalau waktunya semakin bertambah, maka posisinya juga akan semakin meningkat atau posisinya juga akan semakin jauh. Semakin besar posisinya, maka amplitudonya ini besar juga ya. Amplitudo maksimumnya ada di waktu 1,5, ada di posisi 1,5 meter. Di posisi 1,5 meter. Jadi nanti coba saya buat si posisinya ini jauh lebih si posisinya atau talinya ini saya buat jauh lebih panjang. Saya buat dia 10 coba. Apakah yang akan berubah? Oh, jadi seperti ini ya. Kalau 10, saya buat 10 meter. Kalau saya buat dia jadi 100 meter. Kira-kira apa yang akan berubah? Nah, kalau saya buat 100 meter jadi seperti ini gambarnya. Bentuk kurva kayak gini. Saya mau buat dia 1000 coba. 1000 meter. Akan jadi seperti apa bentuknya? Oke. Oh, sama ya bentuknya. Waktunya mungkin bisa saya tambah. Waktunya jadi 60 mungkin.
Kan jadi seperti apa bentuknya? Oke, jadi seperti ini ya bentuknya, teman-teman. Oke, berarti di sini itu bisa kita ubah-ubah dari ini ya, inputannya atau variabel-variabelnya ini bisa kita ubah. Parameter-parameternya ini bisa kita ubah. Jadi kayak rumus-rumusnya ini tidak perlu diubah, tapi si parameter yang diberikan atau variabel ini tuh bisa diubah, angka-angkanya bisa diubah sesuai dengan yang diminta pada kasus atau diminta pada soal. Nah, ini kita ulas sedikit mengenai programnya. Akan kita terjemahkan. MU, MU ini masa spesifiknya ini udah ditentukan ya di soal ada. Untuk ini A ini amplitudo, L ini adalah panjang talinya, G ini adalah konstanta dari percepatan gravitasi, ini adalah persamaan gelombangnya, ini juga persamaan gelombangnya, kecepatan, kalau yang ini ketegangan. Nah, kemudian menghitung panjang gelombangnya kan ini lambda sama dengan 2 dikali L, benar? F sama dengan V per lambda. Oke, inisialisasi variabel untuk plot. Ini mengeplot hasilnya ini lambda dan juga F-nya ini, atau mengeplot hasil dari ini dalam bentuk grafik. Kita mendefinisikan dulu X-nya itu berapa, T-nya itu berapa. Di sini kan kita mendefinisikan untuk sumbu X-nya itu ini. Sumbu X-nya itu 0 hingga L. 0 hingga L. L-nya kan 1000. 0 hingga L. Seperti itu. Sini omeganya menghitung posisi pada waktu T sama dengan 0,5 detik. Nah, ini kan tak ubah tadi waktunya menjadi 60 detik. Rumusnya sesuai yang rumusnya sesuai sama apa yang dijabarkan pada ChatGPT juga tadi. Kemudian plot gelombangnya ini adalah sintak untuk plot grafiknya ya, untuk menghasilkan grafik ini. Jadi kalau misalnya nanti tanpa adanya sintak yang ini, kita nggak akan bisa mengupload grafiknya kayak gini. Nah, tinggal plot aja X, Y, kemudian kita ngasih X. Kita memberikan nama labelnya di sumbu X itu apa, labelnya di sumbunya itu apa, terus kemudian title tuh yang ini. Nah, yang di atas ini title. Kita manggilnya pakai sintak title bentuk gelombang T pada waktu tertentu, seperti itu. Jadi sudah berhasil kita menentukan persamaan dari gelombang baik secara analytical maupun numerical, dan juga sudah berhasil diplot dengan menggunakan oktav. Dari persamaan numerical kita sudah berhasil menguploadnya dalam bentuk oktav dalam bahasa pemrograman oktav. Jadi bisa disimpulkan bahwa si ChatGPT ini, program yang diberikan oleh ChatGPT ini tidak ada error sama sekali dan dan dapat digunakan untuk ngeplot di oktav. Itu jadi nggak ada error sama sekali ya dari ChatGPT-nya. Mungkin mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan soal UAS nomor 2 Fisika Komputasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.